Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GPDI El Shaddai, kita bersyukur saat ini kembali kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saya beri tema firman Tuhan, jujur untuk mujur. Kita tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jujur itu artinya sikap tulus ikhlas, lurus hati, mengikuti aturan yang berlaku, bukan sikap curang atau manipulasi sehingga mendatangkan kerugian bagi orang lain. Itu adalah sikap yang jujur. Kita tahu kita orang yang jujur tidak akan merugikan orang yang lain. Sementara kita tahu integritas itu mencerminkan sikap dan pembawaan. Integritas adalah kualitas dari kepribadian seseorang. Bukan suatu yang bisa dipoles seperti make up, ditutupi. Tetapi integritas itu adalah hal yang keluar dari hati. Kejujuran dan integritas itu untuk berada tidak pada yang salah dan ya pada yang benar. Di dalam Amsal 7 tadi dikatakan Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Amsal berkata bahwa pertolongan Tuhan akan tetap menghampiri orang yang jujur dan menjadi perisai. Jadi kalau orang yang jujur, Tuhan itu selalu akan menjadi perisai. Perisai itu tameng yang akan memagari kehidupan kita untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Orang yang tidak bercela itu artinya orang yang jujur. Jadi di dalam Amsal ini mengajarkan kepada kita orang-orang percaya supaya kita menjadi orang yang jujur dalam tingkah laku perbuatan kita, dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Kita harus jujur. Di dalam Amsal 3 ayat 32 dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Orang yang sesat itu kekejian, kebencian Tuhan. Tapi orang yang jujur, dia Tuhan itu bergaul erat, dekat sekali dengan orang-orang yang jujur. Sebab itu di dalam firman Tuhan mengajar kepada kita, untuk kita jemaat, untuk saudara dan saya, belajar untuk bersikap, berkata jujur, bertingkah laku jujur dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Kita harus jujur karena Tuhan akan menjadi perisai yang membentengi kehidupan kita. Bicara soal jujur berarti bicara soal investasi. Investasi itu adalah soal harta warisan
yang akan kita berikan mungkin kepada generasi kita. Investasi itu bukan hanya uang atau harta, tetapi juga segala kepandaian, kejujuran yang akan kita berikan kepada keturunan kita atau generasi setelah kita kelak. Kejujuran dan investasi mendatangkan berkat dan kelangsungan hidup, itu akan mendatangkan berkat buat kita semuanya. Yesus mati karena dia punya kedua kualitas ini. Tidak mau kualitas ini luntur dari hidupnya. Pada waktu dia menghadapi Pilatus, dia tidak mau menyangkal diri atau berbohong tentang kenyataan dirinya adalah orang. Dia mengatakan dengan terus terang kepada Pilatus, sehingga Pilatus waktu itu merasa tersinggung dengan ucapannya. Lalu dia disalibkan dan dia harus digantung di atas kayu salib. Itu adalah apa yang dilakukan Yesus. Walaupun dia harus menderita, tetapi dia tetap berkata dengan kata-kata yang jujur. Dia berlaku dengan segala perbuatan yang jujur. Apapun resikonya, tetapi dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Meskipun setelah itu semua ada orang yang tersinggung dengan ucapan Yesus. Tentu bagian Alkitab ini bukan untuk membuat kita serampangan dan membabi buta dalam bersikap dan dalam menegur ketika kita salah. Maka dengan sopan, dengan bijaksana, carilah cara agar kebenaran itu nyata terlihat dan bukan tertutupi. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai jemaat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan ini berbicara. Tuhan menyediakan bagi orang yang jujur, dia menyediakan pertolongan. Di dalam ayat 2 tadi dikatakan, 2 ayat yang ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan menjadi tameng, menjadi perlindungan, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Artinya orang yang jujur, yang tidak salah tingkah di dalam langkah hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak gampang untuk kita mau jadi orang yang jujur. Tapi satu hal kita tahu, bahwa Roh Kudus, Yesus sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kalau kita berdoa, kita minta kekuatan daripada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita roh kejujuran, roh takut kepada Tuhan, baik di dalam kata-kata kita, di dalam perbuatan kita, di dalam pekerjaan kita. Dimanapun kita dipercayakan bekerja, biarlah kita belajar menjadi orang yang jujur. Karena Amsal berkata, Tuhan itu menghampiri orang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan itu selalu melindungi, menjaga kita semua, orang yang tidak bercela. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sulit untuk kita lakukan, tetapi bersama-sama dengan Yesus, kekuatan Roh Kudus, kita akan belajar langkah demi langkah
untuk selalu mengikuti firman Tuhan, menjadi orang yang jujur, karena Tuhan akan melindungi dan Dia akan menjadi perisai, menjadi tameng yang selalu melindungi kita dari setiap mara bahaya, dari setiap kesulitan hidup ini. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi orang yang jujur, ya Tuhan. Tapi kami merasa bahwa hal itu sangat berat untuk kami lakukan tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan menyertai kami. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami supaya kami boleh menjadi orang jujur dalam setiap apa yang kami lakukan, baik di dalam pekerjaan-pekerjaan yang jemaat lakukan maupun di dalam pelayanan-pelayanan kami. Biarlah kami boleh tetap jujur di hadapan-Mu, supaya Engkau boleh menjadi perisai, menjadi benteng dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Kalau ada yang sakit, jamah sembuhkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Engkau terus menyertai beliau, memberi kekuatan hikmat yang bertambah-tambah. Juga call center yang dengan setia melayani kami. Tuhan, Engkau beri kekuatan, balas mereka dengan lipat kali ganda. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Segala hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan, bawalah jemaat GPDI El Shaddai terus lebih dekat kepadamu. Terima kasih karena Engkau yang mau dekat kepada jemaat GPDI El Shaddai. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai dapat lebih mengenal kebenaran tentang Engkau, karena sesungguhnya Engkau dapat pada setiap orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.